asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saderenge kula majengaken anggenipun matur, monggo sepindah sareng-sareng kita ucap syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten Gusti Allah sampun paring pinten-pinten kenikmatanipun dumateng diri kita sedaya. Salah setunggalipun diri kita digampilaken anggenipun nglampahi salat Isya tarawih witir kanthi berjamaah. Monggo sareng-sareng kita ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Boten suwi sholawat ugi salam monggo sareng-sareng kita njur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi ngaten-ngaten sholawat mangke baginda Rasulullah niki mengenali diri kita lan mengakui diri kita niki sebagai umatnya, sehingga kita sedaya mungkin angsal syafaatipun ning yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki ngapunten bahasanipun niki campur-campur nggih Jawa nggih bahasa Indonesia. Jadi kangge kuntum pada malam hari ini kami akan mengambil tema mahalnya hidayah. Nah ini kelurasan yang musola hidayah. Saya ngambil tema mahalnya hidayah. Hidayah itu nama Bapak Ibu sedaya. Hidayah itu apa sebut petunjuk. Jadi yang namanya petunjuk apabila itu dilampahi, maka sing dados napa kesulitan badhe kelampahan. Diumpamaken misalkan ada seorang yang baru beli mobil baru, punya mobil baru, kemudian bensinnya habis. Di buku petunjuk itu ada tempat untuk mengisi bensin. Bagi orang-orang yang belum tahu, mungkin bingung cara buka bensinnya di mana. Mungkin semua orang tahu ya Pak. Ya semua orang tahu. Ternyata tiap mobil beda-beda. Untuk Avanza mungkin cara buka bensinnya di jok sebelah kanan, di bawahnya supir. Dan ini salah satu contoh. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud hidayah ini adalah petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kami ambil tema mahalnya hidayah? Karena hidayah ini yang punya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada toko-toko yang jual hidayah, supermarket jual hidayah juga tidak ada, pasar-pasar jual hidayah juga tidak ada. Yang punya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada satu kisah, mungkin kami hanya mulai flash, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar. Dahulu awal-awal baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini buat dakwah di Mekah. Dakwah beliau awal-awal sembunyi-sembunyi. Sedikit demi sedikit orang-orang mulai masuk Islam, sedikit demi sedikit orang-orang mulai masuk Islam, sehingga ada kecemasan pada diri para pemuka kafir Quraisy. Nah, disebut saja kafir. Jadi para kafir ini mereka khawatir kalau semua orang Mekah ini mau memeluk agama Islam. Maka mereka buat rencana jahat bagaimana untuk mempermalukan Muhammad, untuk menghinakan Muhammad, untuk membantu karakternya Muhammad. Sehingga cerita Nabi Muhammad itu diundang di suatu padang pasir. Mereka bertemu dengan orang-orang Quraisy yang niatnya hanya satu, ingin menghinakan, ingin mempermalukan Muhammad. Maka kemudian salah seorang kafir ini bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad,
sesungguhnya niat kamu ini apa? Kalau kamu ingin harta, kamu tinggal bilang saja, maka kami akan kumpulkan harta, akan kami berikan kepada engkau. Kalau niat kamu wanita, maka akan kami carikan wanita yang paling cantik di tanah Arab ini. Atau kalau kamu menginginkan jabatan, kamu tinggal bilang, maka kami akan berikan engkau kedudukan yang tinggi. Maka apa jawab daripada baginda Nabi? Ya ayyuhan qulu la ilaha illallah. Yang saya inginkan adalah hai manusia, ucapan la ilaha illallah, maka kamu akan percaya. Maka kafir ini tidak tinggal diam. Dia nggak lantas menyerah, lantas dia bikin rencana jahat kembali. Ya Muhammad, yang saya tahu dari kitab-kitab terdahulu, dari Taurat, dari Zabur, dari Injil, bahwa yang namanya utusan, yang namanya nabi, yang namanya rasul itu punya keistimewaan, punya mukjizat, punya kelebihan. Sekarang tunjukkanlah kelebihan kamu kepada kami semua. Kalau kamu bisa menunjukkannya, maka kami akan mengikuti kamu. Beliau baginda Nabi berkata, apa yang kalian inginkan? Maka kafir ini berkata, saya ingin matahari yang sekarang di atas kepala kita ini kamu tenggelamkan, kemudian kamu munculkan rembulan. Setelah rembulan muncul, kemudian kamu belah rembulan menjadi dua, separuh kamu masukkan ke lengan kanan, separuh kamu masukkan ke lengan kiri, lalu engkau keluarkan kembali dan kamu satukan kembali seperti sedia kala. Apakah kamu sanggup wahai Muhammad? Maka beliau SAW kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Masya Allah, apa yang jadi keinginan daripada kafir ini kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba seketika matahari ini tenggelam dan kemudian muncullah rembulan, dan rembulan terbelah jadi dua, separuh masuk lengan kanan, separuh masuk lengan kiri, kemudian keluar kembali dan bersatu kembali. Menyaksikan peristiwa yang luar biasa ini, apakah orang-orang kafir Quraisy ini beriman? Tidak ada. Mereka malah mengatakan kalau Muhammad itu paling hanya tipu daya kamu, itu hanya permainanmu saja. Mereka tidak beriman, tetap saja membuli Nabi Muhammad. Sehingga cerita pertemuan itu kemudian bubar dan tidak ada satu orang pun yang masuk Islam. Kemudian para kafir kembali ke kaum mereka masing-masing, dan di kampung mereka banyak sekali kumpulan-kumpulan orang-orang membicarakan, sepertinya telah terjadi sesuatu yang sangat menghebohkan. Maka salah seorang kafir ini menanyakan, wahai tuan-tuan, ada apakah kalian berkumpul? Maka salah seorang menjawab, kamu itu cupu, apakah kamu tidak mengetahui peristiwa yang luar biasa baru saja terjadi? Apa yang terjadi? Maka salah seorang yang berkumpul itu telah menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi. Dan dalam hati orang kafir ini yang telah berusaha menghinakan Rasulullah ini, dalam hatinya, oh ternyata Muhammad ini ternyata tidak menggunakan muslihatnya. Peristiwa itu benar-benar terjadi dan banyak orang telah menyaksikan. Tapi apakah mereka beriman? Tidak ada. Dan berbagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya jauh daripada Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, tetapi kita mau meyakini ajaran Rasulullah dan mau mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ini salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk apa kita berada di masjid ini? Salah satu adalah kita belajar menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga baginda Nabi ini pernah dalam dakwahnya bersama para sahabat ini dalam majelisnya, baginda Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, siapakah makhluk yang paling mulia? Maka salah seorang sahabat menjawab, malaikat yang Rasulullah. Baginda Nabi mengatakan, wajar malaikat mulia karena malaikat tidak punya nafsu, sehingga mereka tidak ada keinginan apa-apa dan mereka hanya bisa taat dan taat saja. Kemudian salah seorang sahabat menjawab,
para nabi dan para rasul ya Rasulullah. Para nabi, para rasul mulia wajar saja karena mereka telah dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Lantas baginda Nabi terdiam. Kemudian beliau bersabda, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Maka salah seorang sahabat menjawab, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Baginda Nabi jawab, kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah orang yang hidup jauh dari zamanku. Mereka tidak pernah melihat aku dengan matanya, tetapi mereka beriman kepadaku dan meyakini agama yang aku bawa. Maka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kita semua ini telah dibanggakan oleh Rasulullah. Diri kita ini sudah dirindukan oleh Rasulullah. Maka alangkah ruginya apabila diri kita ini menghadap kepada Allah, bertemu dengan Rasulullah dengan membawa kemaksiatan. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini, yang baru kita jalani di hari yang pertama ini, mudah-mudahan kita bisa menjalannya sampai 1 bulan penuh dengan ikhlas tanpa ada gangguan apapun. Dan akhirnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit penutup dari kami, banyak kurangnya mohon diikhlaskan. Ada benarnya katanya dari Allah, dan dari sekolah majelis ini kita dengan bangga para majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.